Shalom, Sabtu 3 Oktober 2020 kita akan membahas Matius 3 ayat pertama sampai 4 ayat 17, Markus 1 ayat 1 sampai 15, Lukas 3 ayat 1 sampai 4 ayat 13. Temanya persiapan pelayanan Tuhan Yesus. Injil Markus dimulai dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Pemberitaan Yohanes Pembaptis. Firman Allah datang kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, artinya tahun 28 sampai 29 Masehi. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah Galilea, ini Herodes Antipas, salah satu anak Herodes Agung. Filipus saudaranya, raja wilayah Itumea dan Trakronitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Yohanes digambarkan memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang. Catatan, Imamat 11 ayat 22 menjelaskan memang ada beberapa jenis belalang yang boleh dimakan. Beberapa penafsir menunjukkan belalang sebagai sebuah bentuk buah yang seperti belalang dan madu hutan yang diminumnya. Yohanes berseru ke seluruh daerah Yordan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes berkata kepada mereka yang datang untuk dibaptis, "Hai kamu keturunan ular beludak, engkau tidak bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir Abraham adalah bapa kami, lalu kalian tidak dihukum. Tuhan dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu. Kapak sudah ada di akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Kepada orang banyak, Yohanes berkata, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Kepada pemungut cukai yang ingin dibaptis, ia berkata, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Ini menyingkapkan praktek para pemungut cukai bahwa sebenarnya praktek itu tidak dilarang, asal mereka tidak mengambil keuntungan dengan mengambil pajak yang lebih besar supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari pajak itu. Kepada prajurit ia berkata, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Yohanes juga menjelaskan dirinya bukanlah sang Mesias. "Alat penampi," kata Yohanes, "sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Yesus dibaptiskan. Datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Namun Yohanes tak bersedia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Kisah pembaptisan Yesus telah dibahas dalam DDE 30 September ketika mengulas Yohanes 1 ayat 19 sampai 34. Pencobaan Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ia berada di antara binatang-binatang liar dan selama di situ ia berpuasa tidak makan apa-apa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah, lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus menjawab, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku." Yesus menghardik, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yohanes Pembaptis menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Lalu Raja Herodes memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali untuk menggenapi Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Ada gambar di sana, itu adalah salah satu sinagog yang ada di Kapernaum, dan Kapernaum inilah yang disebut sebagai kota Yesus. Karena Yesus, basis pelayanannya, salah satunya adalah di Kapernaum ini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu, di awal pelayanannya, Yesus menyadari dia membutuhkan untuk penyertaan daripada Roh Kudus. Maka ia penuhlah dengan Roh Kudus. Ia datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Satu tujuannya, yaitu menggenapi kehendak Allah. Dia adalah hamba Tuhan yang sejati, yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan untuk dibaptis oleh seorang yang hina seperti Yohanes demi melakukan kehendak Bapaknya. Dan kemudian ia masuk ke pencobaan di padang gurun. Dan dia membuktikan bahwa ia adalah pribadi yang sungguh-sungguh setia untuk mentaati segala perintah Tuhan. Godaan fisik, yaitu makanan, kelaparan, dia bisa menghindarkannya. Godaan tentang agama, mencobai Tuhan untuk mendapatkan kesenangan pribadi, show off, mendapatkan nama, Tuhan juga berhasil menolaknya. Dan godaan akan kekuasaan dan kekayaan, Tuhan juga menolaknya. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah gambaran buat kita untuk siap bersedia. Karena iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Bahkan di saat momen terbaik kita, setelah puasa bahkan waktu itu Tuhan Yesus. Maka iblis justru datang menanti waktu yang tepat. Waktu lapar, baru kemudian iblis datang. Kadang-kadang Yesus mengizinkan kita ada dalam waktu-waktu yang lemah untuk membuktikan di waktu paling lemah sekalipun kita apakah dapat untuk menolak akan tawaran iblis ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami manusia yang lemah dengan tubuh kedagingan kami yang mudah jatuh ke dalam pencobaan. Tapi bersama Engkau dan hanya mengandalkan Engkau Tuhan, kami akan kuat. Maka ya Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami menjalankan setiap perintah Tuhan, setiap kehendak Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus menjadi alat yang berguna di tengah-tengah kerajaan-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus kami memohon. Amin.